Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis daripada power supply dan juga jenis-jenis dari prosesor ataupun soket prosesor dalam merakit sebuah PC. Nah, bila kita lihat dari tampilan di YouTube kita atau di monitor kita, di sini ada sebuah power supply. Di power supply itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang dikenal dengan namanya power supply AT-Baby. Itu kemudian yang kedua ada power supply ATX. Yang ketiga adalah power supply BTX. Setiap kita memiliki komputer yang rusak power supply-nya, atau setiap kita merakit sebuah PC, maka kita harus mengetahui jenis power supply apa yang sesuai untuk motherboard kita. Kalau motherboardnya, pin konektor power supply-nya ATX, maka kita harus membeli casing yang power supply-nya ATX. Dari mana kita mengetahui jenisnya ATX, AT-Baby, dan BTX? Itu kita lihat dari konektor power supply-nya. Kita ambil kabel yang paling lebar di power supply, maka kita hitung berapa jumlah pin konektornya. Kalau pin konektornya 12, itu berarti jenisnya adalah AT-Baby. Kalau pin konektornya 20, maka jenisnya adalah ATX. Sedangkan kalau jumlah pinnya 24, maka dia dikenal dengan namanya BTX. Bisa kita lihat di gambar YouTube kita, di sini ada kabel yang paling lebar di antara teman-teman semuanya. Kita hitung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini menunjukkan power supply kita itu jenisnya adalah ATX. Nah, pada pertemuan yang lalu, sudah kita ajarkan atau sudah kita bahas bahwa di motherboard itu ada konektor power supply. Coba nanti mundur kembali ke video sebelumnya. Di situ nanti kita hitung, makanya setiap kita beli motherboard atau membeli power supply, kita harus menghitung berapa jumlah konektor power supply yang di motherboard. Kalau memang 20, berarti dia minta power supply yang jenisnya ATX. Maka kalau power supply mau kita beli power supply baru, kita harus hitung, samakan di antara di power supply, di konektor di power supply motherboard dengan di power supply di kabel. Jadi harus sama, jangan tidak sama ya. Semalam pun udah kita bahas pada materi sebelumnya bahwasannya kita harus lihat juga, karena kan kabel-kabel pada power supply itu ada yang untuk ATA, ada yang untuk SATA. Yang ini kan semalam kita putih, lubangnya besar itu untuk ATA, sedangkan yang hitam tipis itu untuk SATA. Jadi dalam pembelian, tips trik pembelian power supply ini adalah disesuaikan dengan jenis hard disk dan CD-ROM kita. Kalau memang hard disk dan CD-ROM kita SATA semuanya, maka kita belilah power supply yang jenis kabelnya SATA dan jenisnya sesuaikan dengan konektornya lagi. Oh, SATA dan konektornya adalah ATX, maka kita beli power supply-nya ATX dan kabelnya adalah SATA semuanya. Atau kita balik lagi, kalau misalnya hard disk-nya menggunakan ATA, CD-ROM-nya menggunakan SATA, dan konektor di motherboard-nya 20, berarti kita membeli power supply yang ATX dan kabelnya dicampur antara ATA dan SATA. Baik, itu dia perbedaan antara power supply ya. Jadi ada ATX, AT-Baby, dan BTX disesuaikan dengan jumlah pin pada kabel yang paling lebar di dalam power supply. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian dari soket di dalam komputer ya. Baik, kita share ya.
Nah, coba kita lihat sama-sama semuanya di sini. Soket, semalam pada materi yang sebelumnya sudah kita bahas, soket adalah tempat meletakkan daripada prosesor. Ya. Jadi soket itu bisa kita bagi lagi berdasarkan 3 jenis yang ada. Yang pertama adalah soket namanya PGA. Jadi soket PGA itu dia seperti ini bentuknya. Bisa Bapak besarkan kembali ya. Ini dia soket PGA. Ya, soket PGA. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kamu nampak jenis soketnya seperti ini, ya itu namanya soketnya soket PGA. Sedangkan yang kedua, yang seperti ini, ya, ini bisa kamu lihat, ini soketnya namanya soket LGA. Yang ketiga adalah soketnya yang ketiga yaitu soket BGA. Soket BGA itu diperuntukkan untuk prosesor yang BGA. Dan soket LGA itu diperuntukkan untuk prosesor yang LGA. Dan soket PGA yaitu diperuntukkan untuk prosesor yang jenisnya PGA. Soket PGA itu dia prosesornya adalah PGA. Kalau prosesor PGA dia seperti ini. Prosesornya itu dia berbentuk jarum-jarum. Ini adalah prosesor yang jenisnya adalah PGA, pin green array. Nah, saat ini memang soket prosesor seperti ini sudah jarang digunakan. Karena soket prosesor ini yang adalah jenis teknologi yang lama. Ya. Jadi sudah jarang sekali digunakan. Yang kedua adalah soket yang jenisnya adalah LGA. Nah, ini yang agak lumayan banyak ya. Soket LGA ini banyak digunakan di komputer PC atau desktop komputer biasa ya. Nah, soketnya seperti ini dan prosesornya seperti ini. Nah, sekarang inilah yang paling banyak beredar kalau kita mau membeli sebuah motherboard atau sebuah prosesor ya yang jenisnya LGA. Jenis soket ini dapat kita upgrade. Kita upgrade maksudnya komputernya dari Core i3 ke Core i5 ke Core i7 bisa kita upgrade yang ini. Ya, ini dia jenis daripada soketnya. Nah, yang ini juga begitu juga. Ada yang Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Beserta dengan seri-serinya. Jadi nanti bisa kita upgrade. Yang ini biasa digunakan untuk komputer yang PC desktop. Baik, yang ketiga adalah soket BGA. Soket BGA ini adalah soket yang tidak bisa kita upgrade. Karena antara soketnya sama prosesornya dia sudah tertanam. Jadi kalau kita beli motherboard, nah, kalau yang BGA dia sudah ada prosesornya di situ. Jadi prosesornya sudah nempel langsung di soket tersebut. Nah ini biasanya dia dibuat untuk laptop, untuk smartphone, untuk iPad, untuk produk-produk atau alat-alat yang tidak bisa di-upgrade. Jadi kalau misalnya kita mau menambah kecepatan prosesornya, ya kita handphonenya, smartphone-nya, atau laptopnya kita jual atau kita pensiunkan. Kita beli lagi dengan laptop yang baru atau smartphone yang baru. Nama jenisnya adalah BGA. Ini dia kan langsung nempel dia. Baik, itu dulu materi kita hari ini ya, pembagian dari power supply dan juga pembagian dari soket dan prosesor supaya kamu tahu untuk nanti kalau kita mau merakit sebuah PC ya kita tahu apa jenis power supply-nya dan apa jenis prosesornya. Jadi nggak bisa kita beli motherboard yang soketnya LGA, tapi kita beli nanti prosesornya adalah PGA. Ya, baik, terima kasih. Itu saja materi kita. Nanti kita lanjut lagi bagaimana melihat soket yang mendukung untuk Core i5, Core i3, dan Core i7, bahkan Core i9. Ya, dengan melihat nanti jenis soketnya, kita bisa tahu apa maksimal prosesor yang bisa kita masukkan di situ. Baik, terima kasih kepada teman-teman, anak-anak saya, anak-anakku ya di tentang materi kita ini. Demikian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang melihat dan mau belajar di channel Pak Eka Caom. Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke materi yang berikutnya, yaitu melihat jenis soket dan mendukung untuk prosesor apa saja, sehingga kita nanti bisa merakit. Terima kasih, semangat pagi!